Ya, nampaknya saling tuding adanya potensi kecurangan. Tidak hanya saling tuding, sejumlah tim ses juga mempunyai bukti-bukti yang juga menantang begitu ya untuk diungkap mengenai tudingan-tudingan kecurangan ini. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan kita berikan ruang pagi ini. Yes. Tantangan tersebut untuk dijawab. Baik, kan? Pagi hari ini sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi dari Jakarta Timur. Aduh, tidak lupa selalu ya. Dengan Ustadz Kemudian juga Mardani Bang juga. Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi semua, sehat. Jakarta Barat nggak gitu? Cengkareng, Tambora, Kalideres. Tepatnya ya. Ini lucu nih. 9 DKI. Jangan lupa. Komplit. Bang Mardani Alisera, juru bicara Timnas Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian Bang, nggak mau? Sama Jakarta Timur. Kalau Ustadz Mardani udah nggak perlu. Saya sama Bang Habib nih muter-muternya Jakarta Timur. Oh, Jakarta. Pernah ketemuan nggak? Pernah ketemuan nggak? Nggak pernah. Gak ketemuan tapi banyak gambarnya di jalanan ya. Oke, selain itu juga ada Pak Puadi, anggota Bawaslu RI. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Puadi. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Fadil, Mbak Kamarati, Bang Baik, Mardani, terima kasih Bang banyak Habib, buat Bang waktunya. Ciko. Baik, terima kasih Pak waktunya. Izin saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, 16 kasus pelanggaran atau kecurangan. Timnas Ini dan TPN. Timnas dan TPN, dua paslonnya nih nampaknya sudah ada di 8 kantong aja nih. biar nggak makan waktu. Sudah ada di kantong buktinya Pak. Iya, tentu sudah ada bukti yang menurut kami kuat. Tapi kami perlu klarifikasi bahwa ini dugaan ya. Kita tidak ada tuding-menuding. Ini hal yang biasa dalam kontestasi. Ketika kita mendapatkan masukan dari masyarakat soal dugaan, maka kita teruskan ke Bawaslu. Supaya masyarakat tenang sudah ya. Kayak misalnya gini. Soal PJ Bupati Sorong. Ya. Itu kan udah dinyatakan oleh Pak Ahmad Bagja. Faktanya terbukti. Rekomendasi hukumannya ke Komisi ASN. Oke, lanjut Bang. Lalu ini saya katanya nggak boleh semua nih kata Om Ciko ya. Dikit aja, Bang. Pointernya, oke. Yang paling menonjol saja Ya, ya. yang paling menonjol. Misalnya ada sosialisasi ya Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemenaker. Ya, Kemenaker itu menterinya dari pendukung kubu Amin. 01, ya. Sosialisasi tersebut tiba-tiba berubah menjadi deklarasi jaringan perempuan pendukung Amin. Oh. Dugaannya begitu. Ya, Ini sudah kita laporkan. Bentuknya video atau apa? Video, ada video rekaman video, ada rekaman suara. Fotonya juga, Ada oke. juga misalnya jubir desa ya yang diduga memanfaatkan tenaga pendamping desa. Desa itu Kemendes itu kan di bawah menteri yang berafiliasi, yang orangnya ya kan mendukung Pak kubu Amin. Nah yang terakhir misalnya soal Car Free Day di Solo nih, di mana Pak Ganjar hadir saat itu ternyata ada pembagian voucher internet gratis. gratis. Nah ini sudah dilaporkan juga. Nah kita mengedukasi Mirip-mirip susu ya? mengedukasi Bagi masyarakat. Bagi susu sama buku ya. Kita nggak perlu saling tuding ya Iya. kan ya. Ketika ada masalah ya kan, ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran, silahkan disalurkan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kami sudah membentuk tim. Koridornya jelas. Ya, membentuk tim baik di tingkat pusat di TKN Ini ada tim 16-16-nya advokasi. sudah dilaporkan ke Bawaslu? Sudah semua. Oh, tidak hanya ya. 4 yang menjadi poin penting tadi? Ya, ada yang beberapa yang bahkan sudah ada keputusan hukumnya ya, seperti oke. misalnya deklarasi pernyataan dukungan para kepala daerah mendukung salah satu paslon yang dalam bentuk video itu. Ya, ya. Baju merah kan. Nah, sudah ada dikatakan itu melanggar. Tapi memang ada regulasi kita itu ada pelanggaran belum tentu ada sanksinya. Nah, itu yang sedang berjalan. Tapi minimal ya kalau nanti kita bicara tentang terstruktur sistematis dan masif, ya kan ya. Ini datanya sudah ada semua bagi kita. Nah, inilah kerja dari bidang advokasi dan hukum di TKN. Tapi nampaknya bukan Bang Habib doang yang punya datanya ya. Iya lah. Kita bagi-bagi rapot ya pagi ini yuk. Bang Ciko gimana? Sudah ada data-data dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu nih Bang? Banyak sekali ya, Wah, tapi kalau banyak kita ya. mau sebut satu persatu, ya kita sebut aja yang Gibran lakukan aja lah, bagi-bagi susu, ketemu dengan kepala desa di Maluku dan lain-lain. Tapi gue mau ngomong sama sahabat gue Habib nih, artinya memang derita lo, Bib. Apa tuh? Derita lo, deritanya TKN Prabowo bahwa punya cawapres, anaknya kepala penyelenggara negara.
Tapi Jadi itu menjadi apa namanya itu yang menjadi kecurigaan masyarakat itu memang udah mengarah ke TKN Prabowo. Karena udah basicnya itu, sorry. Gantian dong. Tadi kan kita nggak potong. Tahan dulu Bang Abi. Derita lo maksudnya gini, derita lo bahwa memang udah masyarakat ngelihatnya yang punya potensi kecurangan itu TKN Prabowo, nggak ada lagi. Karena salah satu kepala penyelenggara negara, bos, bapaknya Gibran, iya kan ini kan susah. Kalau kita bilang PJ Bupati, ya kan berapa level di bawah sih itu, ya kan gitu ya. Nah, tapi kan udah terbukti ada kelakuan seperti ya di MK dan MKMK. Nah itu udah that's fix gini. Memang semua itu punya punya handicap. Semua itu punya handicap. Semua capres punya handicap. Berarti dia satu capres itu handicapnya Pak Prabowo satu. Handicapnya adalah dia memilih cawapres yang anaknya kepala penyelenggara negara, bukan penyelenggara pemilu doang. Handicap itu namanya, bukan salah itu handicap orang jadi curiga masalah benar apa enggaknya akan melakukan kecurangan. Konsekuensi bahwa semua akan menuduh TKN Prabowo dan Prabowo. Jadi terima aja. Nah, dia sudah bagus. Ini baru 1 poin, Bang. Orang nggak percaya hukum. Tunggu dulu. Percaya hukum itu kan ajukan prosesnya, tunggu hasilnya. Nah, ini tapi ini orang yang hanya berangkat dengan asumsi. Itu persepsi publik. Nah, tinggal dibalik aja, buktikan bahwa Anda tidak akan curang. Nah, kan gitu. Yang terbukti curang siapa? Ya belum tentu. Sudah banyak juga pembuktian curang dari sana. Sedang lagi diproses. Saya jadi pengen makan Bang Mardhani sekarang lagi diproses. Katanya sudah ada laporan. Ya kan yang mana nggak ada. Terbukti loh. Terbukti curang. Itu nomor 1 dari proses awal udah terbukti curang. Nomor 141. Nggak bisa. Jangan ditambahkan. Jangan ditambahkan. Oke. Masyarakat itu, Bang Habib. Masyarakat itu sudah melihat. Yang satu-satunya punya potensi Udah adalah yang diputus oleh Prabowo 8 Gibran. hakim Oke. MK. Udah tinggi gitu. Handicap ya. Handicap, bos. Kita Jadi dia memang memang dia harus merinci supaya bisa melawan asumsi-asumsi dari masyarakat. Poin ini dapat. Silahkan aja kita terima ya kan. Bang Mardhani kita pulang aja ke mana? Ini dia japu, Bang. Ini dia japu nih. Iya kan? Padahal bukan seorang Grace Natali. Ada Habibur Rahman di sini. Bang Mardhani. Kalau Grace saya kasihan, Habib malah enak lah. Jadi yang pertama tentu kalau saya apresiasi dulu yang dilakukan TKN Prabowo karena melaporkan dan dilaporkan secara prosedural. Artinya memanfaatkan itu ya. Ke teman-teman Bawaslu. Karena apa? Pemilu ini kalau ikut Bang Napi gitu loh, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi kalau 02 ngawasin, 03 ngawasin, 01 ngawasin, dan yang utama rakyat yang ngawasin, maka kita punya peluang. Luber dan jurdil langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil bisa terwujud. Itu nomor 1. Dan nanti pasti Ciko juga punya data, kami juga punya data. Kita udah mulai juga mengangkat, kemarin waktu akhir tahun kita buat tuh kan, review penegakan hukum setahun dan catatannya cukup banyak, rilis kita. Nah, yang kedua tentu ini mumpung ada Bang Fuadi, menjadi tanggung jawab teman-teman Bawaslu untuk menindaklanjuti. Nah, karena bagaimanapun semua laporan masuknya ke situ akan dilaporkan, tetapi karena saya juga di Komisi 2 sangat tahu Bang Fuadi punya prosedur dan punya metodologi. Tidak semua bisa. Contohnya yang namanya kampanye per definisi itu harus memenuhi 4 unsur. Ada visi, misi, program, dan citra diri. Kalau cuma 3 misal, visi, misi, program, nggak ada. Pilih saya, nggak jadi. Kalau pilih saya tapi nggak ada visi, misi, program, nggak kena juga. Jadi kenapa aturan agak rumit? Karena kita tidak ingin aturan terlalu lentur, nanti semua kampanye disalahin. Akhirnya orang nggak usah kampanye dah. Kan kita lagi pengen pesta. Namanya pesta demokrasi akan selalu ada. Tetapi yang punya isu perubahan, yang rasa oposisi ya 0, 1 ya. Dan kalau tadi Habib nyampaikan beberapa, laporkan. Karena di tim kita sangat ingin betul-betul jaga etika, jaga akhlak,
jaga jangan kayak misalnya saya suka kampanye nih Bib. Kita pilih Amin, tapi nyun sewu jangan jelekin 02, jangan jelekin 03 karena dua-duanya punya kelebihan. Kita ingin kontestasi karya dan gagasan. Bang Marani ke infonya sudah dilaporkan, Bang Marani, komentarnya bagaimana? Kenapa? Sudah dilaporkan. Kalau dilaporkan kan nanti tinggal diproses aja. Bawaslu berarti ya? Di Bawaslu. Nah nanti kan dilihat tuh legal formalnya. Dan karena itu buat kami yang penting ayo semuanya aware, jagain. Karena ada yang dilakukan satu persatu. Tetapi saya agak setuju sama Ciko. Negara dan kepala negara atau presiden sekarang ini agak wajib diawasi jauh lebih seksama karena anaknya maju. Kemarin di beberapa kali kita bahas tentang bansos itu loh. Sebetulnya bansos ya punyanya negara. Saya waktu gambarin DKI bikin bansos. Tulisannya jelas. Bansos ini dibiayai oleh APBD DKI. Isinya tuh ada 10 item. Beras A 5 kg, 2 biji. Sarden, minyak, sabun, semua detail. Tapi yang satu, bantuan ya presiden tidak ada penjelasan bahwa ini APBN, ada tentengannya doang. Cuma dan isinya juga nggak ada. Jadi peluang dikorupsi ada, tidak transparan ada. Nah, yang ini yang harus kita awasi bersama. Harus jelas berarti karena kalau 1-2 yang kecil-kecil bagus, tetapi yang paksa ini yang baik kebijakan yang betul-betul nanti bisa. Kan sudah ada Menteri Bang Habib lebih paham tuh yang bilang bahwa bansos ini dari siapa, nanti anaknya siapa yang maju, nah itu agak berbahaya. Kalau buat saya kita semua awasi bersama. Handicap istilahnya. Kalau Bang Ciko Handicap tadi golop yang saya tahu. Baik, Wadi, kita berikan ruang waktu pada Anda di segmen berikutnya Bang, agar bisa lebih komprehensif nih menjawabnya. Kami akan kembali saat lagi.